Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah film judulnya Prey tahun 2021 yang gue tonton di Netflix. Ini sebuah film yang disutradarai oleh orang Jerman, judulnya Prey. Di video ini gue nggak akan mereview filmnya kayak misalkan apakah film ini ratingnya tinggi atau rendah, atau film ini bagus atau kurang bagus. Gue nggak akan kesana. Tapi mungkin di video pertama ini dan video-video selanjutnya gue lebih akan kayak semacam membahas plot point yang ada di dalam film tersebut. Dan kebetulan film pertama yang akan gue bahas adalah Prey. Jadi ada 5 orang sahabat, Roman dan teman-teman lainnya. Mereka lagi kayak semacam liburan di hutan gitu deh, lagi kayak main kano. Nah, selesai main kano di sungai, tiba-tiba terdengar bunyi suara tembakan dari jauh. Awalnya mereka kaget, terus di antara mereka bilang, itu mah tembakan biasa aja kok, mungkin ada pemburu gitu. Sequence 2, gua rasa adalah ketika 5 orang sahabat ini akhirnya memutuskan untuk yaudah kita cabut yuk, kita udah puas main gitu. Tapi ternyata ketika mereka baru mau mencapai mobil yang mereka tumpangi untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara tembakan lagi. Kali ini suara tembakannya lebih berat, lebih besar, dan terdengar jaraknya dekat banget. Mereka ketakutan, mereka khawatir, ini kok pemburu kayak semacam nggak profesional gitu. Mereka teriak-teriak, tolong dong, yang lagi nembak jangan terlalu dekat kita gitu. Ada orang nih di sini gitu. Ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu, ternyata salah satu teman di antara mereka tertembak. Sebenarnya bukan tertembak, tapi ditembak oleh orang yang masih misterius itu. Di sequence 3, karena mereka akhirnya tahu bahwa mereka nggak bisa pulang dengan mengendarai mobilnya juga ditembak, dikempesin sama pemburu misterius itu. Akhirnya mereka berlima memutuskan untuk mencoba mencari jalan alternatif lain untuk keluar dari hutan tersebut tanpa mengendarai mobilnya. Masuk ke sequence 4, ketika mereka sedang berusaha untuk melarikan diri, ya sambil berantem gitu ya, maksudnya karena lagi risau kan, khawatir berat banget, ini kok ada penembak misterius dan mereka nggak tahu siapa yang nembak dan apa tujuan si penembak itu. Tiba-tiba di tengah pelarian mereka melihat seorang perempuan berdiri di pinggir danau. Di situ ada harapan bagi mereka bahwa wah, ada orang lain nih, gue bisa minta tolong gitu ke perempuan yang ada di pinggir danau tersebut. Mereka lari mendekati perempuan tersebut, mereka teriak-teriak, help gitu ya, tolong gue. Nah, si perempuan ini berbalik, tiba-tiba si perempuan ini menodongkan senjata ke salah satu di antara mereka dan menembak mati salah satu teman di antara mereka. Jedor, langsung mati. Mereka ketakutan dan mereka akhirnya kembali melarikan diri ke arah sebaliknya. Mereka makin risau, mereka makin takut, karena yang tadinya si pemburu misterius ini nggak ada wujudnya, sekarang mereka tahu wujudnya. Dia adalah seorang perempuan dan teman mereka mati, benar-benar mati di hadapan mereka dengan cara ditembak di bagian kepala. Dalam kerisau-risauannya itu, mereka akhirnya terus berlari hingga menemukan kayak semacam sebuah toko di dalam hutan gitu. Mereka lari ke dalam toko itu dan ternyata ada penjaga toko. Ini penjaga tokonya perempuan. Si perempuan ini bingung kenapa ada gerombolan laki-laki ketakutan gitu. Terus mereka akhirnya minjem telepon pesawat telepon gitu ke toko. Ya udah, dibolehin sama si penjaga toko. Mereka nelpon polisi lewat pesawat telepon tersebut dan nyambung. Polisinya jawab, ini siapa, lokasi di mana. Ketika mereka mau menjawab lokasi mereka di mana, tiba-tiba ada tembakan masuk menembus kaca jendela dan membunuh
si penjaga toko. Di situ upaya mereka untuk melarikan diri gagal lagi. Masuk ke sequence 6, ini udah gila. Yang tadinya 5 orang sekarang sisa tinggal 3 orang. Mereka berantem. Akhirnya salah satu di antara mereka nih memutuskan untuk berpisah. Artinya yang satu orang ini mau lari duluan deh. Udah deh, udah kacau balau deh gitu. Akhirnya si satu orang ini memutuskan untuk lari duluan, sementara si Roman dan kakaknya yang terluka akhirnya masih menetap di tempat persembunyian. Ada kayak rumah gitu deh. Roman iseng-iseng masuk ke salah satu rumah di hutan tersebut dan secara nggak sengaja menemukan sebuah video yang berisi tentang perempuan misterius tersebut gitu. Jadi di video tersebut ini dulu diceritakan si perempuan ini seorang ibu yang baik gitu, happy aja gitu, lagi main sama anaknya. Tiba-tiba ada gerombolan laki-laki yang nggak dilihatkan di video tersebut, kayak mau ngegoda dia, dan secara nggak sengaja gerombolan laki-laki tersebut menembak mati anaknya. Nah, itu bisa diasumsikan mungkin si perempuan ini menjadi penembak misterius yang ugal-ugalan, yang nggak tahu kenapa gara-gara anaknya terbunuh nggak sengaja oleh laki-laki di dalam video itu. Setelah melihat video itu, Roman jadi punya jawaban, dan penonton juga jadi punya jawaban kenapa perempuan itu nembakin kita gitu, kenapa nembakin teman-temannya gitu. Walaupun memang kayak gitu. Masuk ke sequence 7. Di sini tensinya makin tinggi dan juga ada twist biasanya. Di sequence 7 ini Roman mendengar suara tembakan dari kejauhan. Pas Roman dan kakaknya nyamperin suara tembakan tersebut, ternyata teman yang tadi lari duluan ditembak mati sama si perempuan tersebut. Terus di sequence ini juga Roman tahu bahwa kakaknya selingkuh sama pacarnya sendiri. Jadi ini pacarnya Roman selingkuh sama kakaknya gitu. Itu yang bikin Roman kayak kesel juga sama kakaknya. Padahal dari awal cerita, dari awal dia terluka di dalam hutan udah ditolongin sama Roman gitu. Ya itu bikin kesel Roman sih. Tapi di sequence ini terbuka tuh gitu. Cerita bahwa pacarnya diselingkuhin sama kakaknya sendiri. Dan di sequence ini juga Roman akhirnya tahu bahwa teman-temannya yang dibunuh itu dibawa ke dalam semacam goa gitu, dikumpulin gitu. Masuk ke sequence 8 yaitu resolusi. Nah di sequence 8 ini akhirnya Roman mencoba untuk memberanikan diri gitu, mencoba peruntungan lah istilahnya. Dia ngambil satu pisau dari kantong kakaknya dan menghampiri si penembak misterius yang lagi bengong gitu di atas bukit gitu. Ya Roman deketin si cewek itu pelan-pelan walaupun akhirnya ketahuan gitu. Si cewek ini, si penembak ini ngarahin senjatanya ke si Roman, ya berantem gitu sampai akhirnya Roman nggak ketembak, malah posisi berbalik nih di sequence ini. Roman megang senjata si cewek. Cuman Roman memutuskan untuk tidak menembak si cewek. Dan ending film ini ditutup dengan karena si Roman nggak nembak si cewek ini malah bunuh diri dengan cara terjun dari tebing tersebut. Kelar di situ sih filmnya. Menurut lo gimana?